Haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi bagi kita semua jemaat Tuhan yang sudah ada di rumah Tuhan. Kita bersyukur lagi kepada Tuhan sebab Tuhan baik dalam kehidupan kita. Kasih setia Tuhan terus menyertai kehidupan kita sehingga kita boleh ada sampai hari ini. Dan patutlah kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang besar dalam setiap kehidupan kita. Sehingga Dia yang layak terima setiap pujian kita pagi hari ini. Saya ucapkan selamat datang. Dan mari selamat beribadah. Dan kita mau menyenangkan akan hati Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau Tuhan yang besar Tuhan. Engkau Allah yang besar dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Ini pujian kami Tuhan. Ini penyembahan kami yang kami mau naikkan kepada Engkau ya Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Haleluya. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu lagi. Besar dan ajaiblah, besar dan ajaiblah karya-Mu. Adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya. Besar dan ajaiblah karya-Mu Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Amin Tuhan. Adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari sejemput kita semua bangkit berdiri, kita mau katakan besar dan ajaiblah karya-Mu Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu,
kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah lagi, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah lagi, sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya, mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan pagi hari ini, sebab Dia Allah yang layak terima setiap pujian penyembahan kita. Haleluya. Glory, glory. Hallelujah, glory, layak disembah, layak dipuji. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Glory, glory. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Menyenangkanmu, senangkan. Amin Tuhan. Haleluya Yesus. Ini pengakuan kami kepadamu Tuhan. Oh, kami mau menyenangkan Engkau Tuhan. Kami mau senangkan-Mu Tuhan. Haleluya. Lagi menyenangkan-Mu Tuhan. Menyenangkan. Dengar suara anak-anak-Mu Tuhan. Oh, kami mau menyenangkan Engkau. Kami mau senangkan Engkau.
Engkau Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduan-Mu. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduan. Lagi menyenangkan-Mu, dan doa buka mohon kesediaan dari Bapak Pendeta membantu Bapak Cecep. Senangkan-Mu, hanya itu. Pujian ini menjadi dasar daripada doa kami ya Bapa, di mana kami rindu menyenangkan Engkau Tuhan, karena Engkau sendiri telah terlebih dahulu menyenangkan hati kami Bapa, sehingga kami tiba di tempat ini Tuhan, bukan kuat dan gagah kami ya Bapa, namun karena senantiasa untuk menyenangkan hati Engkau Tuhan, maka pada pagi hari ini kami datang mengucap syukur atas kasih karunia limpah rahmat anugerah dan berkat-Mu. Apabila Kau telah pelihara sepanjang minggu kemarin, di mana Engkau telah sertai kami Bapa di dalam kehidupan kami, maka pada pagi hari ini sungguh Tuhan, sebagai ucapan syukur kami ya Bapa, kami datang untuk menghadiri dari Engkau. Kami ingin memuji-muji Engkau Bapa, menyembah Engkau. Terlebih kami ingin mendengar sabda firman-Mu menjadi jawaban untuk kehidupan kami. Namun sebelumnya kami urapi Tuhan semua yang hadir di tempat ini, teristimewa hamba-Mu yang telah memimpin puji-pujian, WL, pemain musik, multimedia, semua yang terlibat di dalam pelayanan ini. Urapi Bapa senantiasa dan berkati Tuhan Yesus. Teristimewa hamba-Mu Bapak Pendeta Walden Tanuma yang telah jauh dari sana sampai datang ke Jakarta. Itu bukan karena kasih, karena Engkau Tuhan, supaya dapat membagikan berkat-berkat yang datang daripada Engkau untuk sidang jemaat Efrata tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami pun berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam perjalanan, biar Kau percepat langkahnya ya Bapak, supaya kami dapat bersama-sama melimpah seperti yang kami sudah ada di tempat ini. Terima kasih Bapak, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar semua doa kami berkenan di hadapan Engkau, dan kami layak menerima berkat melimpah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami buka ibadah ini. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan haleluya, puji Tuhan. Pada kita di pagi hari ini sudah dibuka dengan doa. Yang bersuka cita lambaikan tanganmu. Haleluya, puji Tuhan. Kita mau menyenangkan Tuhan lewat pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan baik dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita mau memuji Tuhan. Kita angkat pujian, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Lagi segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu. Amin Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja.
Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari lambaikan tangan, katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Bagimu Tuhan, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak puja. Amin. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya. Amin. Sorak soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya lagi, haleluya. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Pujian syukur hanya bagi Tuhan. Kita menaikkan syukur lagi kepada Tuhan, sebab Tuhan yang telah menebus setiap kehidupan kita. Amin. Kami yang telah ditebus. Haleluya. Haleluya. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Haleluya. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami pergi, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Lagi dengan iman kita katakan, kami yang telah ditebus darah yang kudus. Haleluya. Amin Tuhan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Oh, berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan,
kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terima. Haleluya. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Lagi dengan iman katakan, di situ pasti, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya, amin Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, kita sudah menyenangkan Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Dan tiba saatnya siaplah hati dan pikiran kita untuk diisi oleh firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan mengubah setiap kehidupan kita. Biarlah Roh-Mu yang hidup Tuhan memenuhi setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalam jiwa kami tenang, jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Mari
saya jemput kita semua bangkit berdiri. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalam, haleluya, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan, dalam naunganmu, dalam naungan. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Jemaat Tuhan katakan, buka hati untuk jamahanmu. Amin Tuhan. Haleluya. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, lagi ku buka hati. Haleluya, untuk jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Mari siapkan hatimu untuk membuka untuk firman Tuhan berkarya dalam setiap kehidupan kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau buka hati kami untuk firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah Engkau dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Karena kami siap Tuhan untuk dengar firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Buka hati dan saya serahkan kepada hamba Tuhan yang akan melayani. Buka hati untuk jamahanmu, Terima kasih Tuhan. Siang hari ini kami mau buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Bentuklah kami, jadikan kami alat-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami jadi berkat, kami menjadi terang-Mu di mana saja kami pergi dan berada.
firman Allah menjadi pelita dalam perjalanan hidup ini. Dan kami butuh Roh Kudus yang menuntun kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kembali kami ada di Jakarta. Kami tidak sangka-sangka dan kami tidak punya rencana. Tapi inilah rencana Tuhan dalam perjalanan setiap kehidupan kita, umat-umat Tuhan. Kan kami hamba Tuhan. Kami selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Di sini saya berterima kasih kepada Ibu Gembala dan kepada jemaat yang memberikan kesempatan untuk pelayanan. Saya juga tidak sangka pada jam kedua ini atau ibadah kedua ini saya melayani, tapi saya tetap siap untuk melaksanakan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Puji Tuhan. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Allah yang saya ambil terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 16. Mungkin ayat ini sudah jadi ayat hafalan dalam setiap pribadi kita, tapi tidak mengapa kita pagi hari ini menjelang siang diingatkan kembali oleh kebenaran firman Allah. Kita lihat Injil Yohanes pasal 15 ayat 16. Kalau sudah dapat kita berdiri dan kita baca bersama-sama ayat ini. Saya senang sekali kalau kita baca firman Tuhan bersama-sama ini untuk menjadi berkat bagi kita. Yang mendengarkan diberkati, apalagi yang membaca dan yang melakukan. Ayat 16 dalam hitungan ketiga, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Luar biasa firman Tuhan pada pagi hari ini menyapa kita sebagai hamba Tuhan, sebagai jemaat yang hadir. Ya, 5 tahun yang sudah saya sempat datang ke Jakarta, khususnya di Rawamangun karena anak kami Angki membantu pelayanan di sini. Jadi 5 tahun yang sudah memang saya pernah dipercayakan Ibu Gembala untuk pelayanan firman Tuhan. Karena sebenarnya tiap tahun saya ke Jakarta, ya. Bukan saya mondar-mandir untuk keperluan kepentingan saya, tapi untuk memperjuangkan pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di Pulau Enggano. Karena di Pulau Enggano itu banyak hamba-hamba Tuhan yang pernah sudah ditempatkan tidak mampu, tidak sanggup dengan situasi kondisi yang ada di pulau kecil, 6 desa, dengan transmigrasi jadi 10. Di sanalah kami melayani masuk tahun 99. Kami dalam proses perjuangan pelayanan ini luar biasa, ya. Tapi lewat kebenaran firman Allah ini mengingatkan kami sebagai hamba Tuhan dalam pelayanan. Firman Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi
dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai jemaat, kita bukan sekedar hadir di gereja sini, kita jadi anggota jemaat. Tapi ini adalah rencana Tuhan. Tuhan memanggil kita. Ya. Kalau kita lihat di dalam Injil Matius, Tuhan memilih kita atau memanggil kita dan Dia pilih. Ya. Banyak orang yang datang, tapi hanya sedikit yang dipilih. Tapi saudara, jemaat Tuhan yang ada di Rawamangun sini, bukan sekedar kita dipanggil, tapi kita masuk juga dalam pilihan Tuhan. Ini yang harus kita amenkan. Bukan sekedar kita jadi jemaat biasa, tapi kita menjadi jemaat yang luar biasa karena Tuhan memanggil dan Tuhan memilih kita. Bukan organisasi gereja GPDI yang ada di Rawamangun memanggil kita. Bukan gembala yang memanggil kita, tapi Tuhan sudah memanggil kita dan Dia sudah pilih kita. Kami juga sebagai hamba Tuhan, bukan sekedar karena kami sudah sekolah Alkitab. Kami harus melayani dan melayani. Kalau bukan pilihan Tuhan, kalau bukan panggilan Tuhan, siapa mau ke Enggano? Pulau Enggano itu pulau yang terluar dan kalau masalah ekonomi, waduh, mengerikan. Tapi inilah Tuhan bentuk setiap karakter hamba Tuhan dan jemaat untuk menghadapi dunia akhir zaman ini. Karena kita dipersiapkan bukan hanya dipanggil, tapi kita dipilih, dipersiapkan untuk memiliki atau menempati hidup yang kekal, yaitu kerajaan sorga. Itu sebabnya jangan kita anggap sepele panggilan Tuhan, pilihan Tuhan dalam ini. Banyak orang percaya, banyak orang Kristen yang terombang-ambingkan dan terbawa arus dunia ini. Ya, apalagi kalau kita boleh katakan banyak orang-orang yang berduit, orang-orang yang berpangkat. Salah satunya ya ada orang Manado, dia memang tugas di Polda Bengkulu. Dari Papua dikirim ke Bengkulu. Tadinya dia orang Kristen, orang yang beriman, orang yang nomor 1 di Bengkulu. Dan luar biasa. Dan dia pernah ke Enggano. Masuk ke Enggano. Kami bertemu. Wah, luar biasa. Kami doain ya supaya dia boleh melaksanakan tugas di Bengkulu itu dengan baik. Kami nopang dengan doa. Ya. Tapi setelah beberapa waktu kemudian, dia kembali ditempatkan, dipindahkan ke Bali. Dan di Bali, pangkatnya karena dinaikkan, wah, dia menyangkal Kristus. Padahal Tuhan sudah pilih dia, bayangkan Tuhan sudah tempatkan di Papua sampai dikirim ke Bengkulu. Itu pilihan Tuhan. Kepercayaan Tuhan untuk dia bisa memimpin di Bengkulu, orang nomor 1. Tapi kemudian karena dia mungkin punya kerinduan dan punya rencana supaya dia punya pangkat lebih tinggi, dipindahkan ke Bali untuk menghadapi di Bali. Wah, menyangkal Tuhan. Naik pangkat dia. Ini banyak kali orang Kristen diperhadapkan seperti ini. Bayangkan kemurahan Tuhan. Rencana Tuhan yang begitu indah.
Dan Tuhan proses dengan berbagai macam persoalan pergumulan hidup. Setelah kita berhasil, setelah kita diberkati. Wah, senaknya kita mengatur hidup kita. Padahal kalau kita lihat kebenaran firman Allah di Kisah Rasul, bahwa hidup ini punya Tuhan. Napas punya Tuhan. Jangan kita sombong, jangan kita bangga dengan apa yang kita miliki. Tapi harus ada kerendahan hati. Ya. Kita menjadi anak Tuhan bukan sekedar anak Tuhan yang biasa-biasa. Yang hanya cari mujizat. Tapi setelah kita diperhadapkan dengan masalah, dengan tantangan pergumulan hidup, beban hidup itu, kita mulai goyah. Kita mulai khawatir. Kita mulai kecewa. Tapi di sini Tuhan katakan lewat Yohanes, bukan kamu yang memilih, tapi aku yang memilih. Tuhan yang memilih kita. Itu sebabnya kita harus hargai panggilan Tuhan, pilihan Tuhan dalam setiap pribadi kita masing-masing. Karena Tuhan mempersiapkan kita untuk hidup yang kekal. Di dunia ini kita hanya sementara menumpang. Paling 70-80 tahun usia kita. Sesudah itu kita mau menghadap kemana? Saya punya kesaksian baru-baru ini hampir 5 tahun lah saya mengalami penyakit asam lambung. Wah, 8 kali amfal. Kelima kali saya jatuh. Saya tidak tahu, dalam perjalanan saya mau ke kamar mandi, saya jatuh di jalan. Masuk di gorong-gorong, di tempat saluran air. Saya tidak tahu saya sudah jatuh. Saya kaget, di mana saya ini? Saya berusaha bangun, tiba-tiba jatuh lagi. Woi, ini saya punya testa ini kena di batu, lubang. Napas tinggal sedikit. Tinggal. Bayangkan 8 kali saya mengalami. Wah, saya bilang, Tuhan, saya tidak mau seperti ini sebenarnya. Tapi seizin Tuhan hal ini saya harus hadapi. Itu gereja baru 2 tahun peresmian. Luar biasa pergumulan. Saya diperhadapkan dengan penyakit. Tapi saya tetap berdoa. Saya tidak pernah kecewa. Karena Rasul Paulus bilang hidup untuk Kristus, mati itu untung. Untuk apa kita takut mati? Kita berbahagia. Semasa kita hidup di dunia, pakailah hidup kita untuk melayani Tuhan, mengiring Tuhan. Dalam proses apapun kita diperhadapkan, mari kita melayani dan melayani, mengiring Tuhan dan mengiring Tuhan. Ada mahkota yang Tuhan siapkan buat saudara dan saya sebagai jemaat. Tapi harus kita garis bawahi di sini. Bukan kita yang memanggil, bukan gereja yang memanggil, tetapi Tuhan yang memanggil kita. Tuhan yang memilih kita. Dalam Matius dia katakan banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Nah, apakah kita ini sudah termasuk pada pilihan atau tidak? Karena Tuhan bilang banyak yang dipanggil tapi sedikit. Cuma sedikit yang dipilih. Ribuan manusia yang ada di dunia ini, termasuk saudara dan saya, dipanggil Tuhan. Apakah kita sudah masuk pada pilihan Tuhan? Kalau kita sudah termasuk pada pilihan Tuhan, jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita terbawa arus dunia ini. Tapi mari kita selalu ada sukacita untuk mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Jatuh bangun kita, sakit mungkin, wah banyak pengalaman yang kita alami dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Tapi jangan lupa,
Di balik semuanya itu ada damai sejahtera, ada mahkota. Saudara, kami tidak tahu gereja kami dibangun oleh salah satu yayasan. Hampir 20 tahun lebih lah. Dalam pergumulan saya hanya berdoa, Tuhan, walaupun jemaat masih sedikit, tapi saya berdoa, Tuhan, supaya kami punya tempat ibadah, kami punya gereja. Masa sudah banyak masjid, gereja tidak ada. Ya, masih di rumah. Dan ini saya gumuli, tidak pernah saya bosan. Dan bukan cuma saya minta, bukan cuma saya berdoa, tapi saya juga cari. Saya ketuk pintu. Karena Tuhan bilang, minta, cari, dan ketuk. Itulah yang saya praktekkan firman Allah. Bukan sekedar karena saya pendeta, tapi saya harus praktekkan kebenaran firman Allah itu membawa kita. Memberikan kita motivasi, memberikan kita kekuatan. Saya berdoa minta kepada Tuhan supaya punya gereja. Bayangkan 20 tahun lebih dalam pergumulan berdoa, tidak bosan-bosan, tidak pernah saya khawatir, tidak pernah saya kecewa. Saya tetap berdoa, Tuhan, ya, karena di dalam Ibrani pasal 6 di situ dia katakan pengharapan. Pengharapan itu bagaikan sau. Ya. Sau itu berbicara tentang jangkar. Nah, kita mempunyai pengharapan kepada Tuhan. Bukan kepada gereja. Memang kami ditempatkan oleh organisasi, pimpinan, tapi mereka cuma taruh begitu. Tak, yang penting kami sudah ditempatkan. Tidak disiapin sarana, tempat tinggal. Wah, kami pergi, bayangkan, cuma pakaian satu kantong asoi. Kami satu keluarga pergi. Pimpinan lepaskan, ya, kami melayani. Inilah Tuhan izinkan kita melayani di pulau. Kita berdoa walaupun mungkin pimpinan ya bukan tidak memperhatikan, tapi Tuhan lebih memperhatikan kami. Jadi kami tetap berdoa, puji Tuhan, dan dalam waktu yang singkat Tuhan kasih tempat untuk kami tinggal. Kami bilang kontrak, tapi sementara beberapa hari kami tinggal di situ, yang punya rumah bilang tidak usah bayar, yang penting ada kebersihan. Puji Tuhan. Lambat berdoa dan bergumul. Wah, Tuhan bisa percayakan dan kami bisa beli tanah. Dapat uang dari mana? Ya, jemaat hanya 1-2 orang. Tapi kami bertahan, puji Tuhan. Dan luar biasa, Tuhan izinkan jemaat yang kami layani satu keluarga dengan satu ibu janda berpisah dengan kami. Kami tidak sangka seperti itu terjadi. Tinggal satu pemudi yang bertahan kami layani beberapa tahun. Sampai istri saya bilang begini, pulang kita. Berarti Tuhan tidak izinkan. Apa? Jangan ngomong seperti itu. Tuhan izinkan seperti ini. Sampai di mana kita bisa mempertahankan nama Tuhan di sini. Wah, istri saya bilang pulang kita. Pulangkan saja aku sama ibu. Wah, saya bilang ada waktu Tuhan. Satu pemudi yang kami layani kurang lebih 3 tahun. Wah, 3 tahun itu tidak ada kolekte masuk, tidak ada perpuluhan. Tapi kami hidup sampai saat ini. Walaupun jemaat lihat saya kurus, tapi diberkati Tuhan. Saya tidak mau jadi gendut. Biarlah seperti ini. Firman Tuhan bilang, pintu surga kecil.
Haleluya. Nah, kita melihat di dalam firman Allah, aku yang memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi. Kata menetapkan di sini adalah melengkapi. Tuhan bukan sekedar memanggil, bukan sekedar memilih, tapi dia melengkapi. Dia lengkapi dengan apa? Dengan kuasa, dengan firman, dengan mujizat. Baru dia katakan, pergi. Kami melayani di Sulawesi Utara, maju di sana. Wah, kami punya pelayanan di sana cukup luar biasa jemaatnya. Walaupun tidak terlalu banyak, tapi Tuhan bilang pergi. Kami tidak tahu Enggano, Pulau Enggano. Dan kami tidak minta ke Pulau Enggano. Kami tidak punya rencana ke Pulau Enggano. Tapi Tuhan bilang pergi. Jadi Tuhan yang memanggil, Tuhan yang membawa kami ke sana. Dan kehadiran kami di sana menjadi berkat bagi masyarakat yang ada di sana. Sehingga kami GPDI di sana sudah ada 5 gereja. Memang ada yang baru merintis. Ya, saya jadi ketua wilayah di sana. Tapi saya tidak sombong, saya tidak bangga. Wah, jadi ketua wilayah apa? Kalau jadi DPR kan dapat duit. Jadi pegawai kan dapat duit. Jadi hamba Tuhan, pesuruh Tuhan. Wah, Tuhan bilang pergi. Tuhan tidak kasih apa-apa kan, dia cuma suruh pergi. Tapi dia lengkapi dengan firman, dengan kuasa, dengan mujizat. Jadi banyak mujizat yang kami alami di pelayanan. Saya pernah mau dibunuh orang. Wow. Karena saya hobi pemain bola. Saya main bola dengan anak-anak muda. Tahu-tahu lawan kami kalah. Kalah, mereka tidak mengakui kekalahan mereka. Mereka mau menang, kami menang. Karena mereka kan besar-besar. Saya kecil, tapi saya yang cetak gol. Wah, jadi mereka, luar biasa ini. Padahal cuma pemain kampungan. Tapi itulah, Tuhan bentuk setiap karakter kita. Mau menjadi anak Tuhan yang sesungguhnya. Bukan cuma kita khotbah di mimbar. Bukan cuma kita bersaksi, bukan cuma kita berdoa. Ya, tapi harus kita nampakkan, tunjukkan bahwa akulah anak Tuhan. Akulah jadi garam. Di mana saja aku berada, aku menyenangkan, menyedapkan. Kalau jadi garam kan bikin enak masakan kan. Nah, kehadiran kami di sana bikin enak. Bukan bikin resah, tetapi untuk menjadi masyarakat yang mereka senang. Jadi puji Tuhan, saya tidak minta-minta pangkat jadi apa di desa. Kemudian saya diangkat jadi ketua Karang Taruna. Saya diangkat jadi ketua Karang Taruna di kecamatan, di desa pertama, di kecamatan, jadi ketua nelayan. Ketua nelayan sampai saat ini masih. Kemudian jadi ketua Tagana, Taruna Siaga Bencana. Wah, luar biasa. Ini diangkat bukan orang desa, bukan pemerintah desa, bukan kecamatan, provinsi, tapi dari menteri. Wah, luar biasa. Kenapa kita dipanggil, dipilih Tuhan untuk pergi memberitakan kebenaran firman Allah? Tuhan melengkapi semua. Yang penting kita harus sesuai dengan kebenaran firman Allah. Haleluya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu di sini kalau mau pingin ke Enggano, silakan. Cuma bawa beras dari sini. Beras di sini kan, beras di sana kan raskin. Iya. Sudah pernah makan raskin? Oh sudah. Kalau sudah pernah makan raskin, kalau dimasak itu dikasih diam berapa jam, sudah seperti batu kerasnya. Kita lempar anjing mati. Itulah kami makan. Tapi kami bukan beli, kalau di sana, sekarang di sana ini sudah rame. Ini rencana pemerintah pusat mau bangun jalan tahun ini. Sebenarnya tahun lalu, tapi karena COVID,
maka dialihkan ke, ya saya juga enggak tahu kan itu pemerintah punya pekerjaan, pemerintah punya program. Tapi tahun ini sudah di PU dari pusat ini sudah turun kedua kali, jadi tahun ini dibangun jalan dan bukan aspal, jalan dari semen itu, seperti jalan tol itu. Karena kami bilang di sana kami tidak mau kalau cuma aspal, karena pernah diaspal pernah diaspal di sana, cuma ditetes aspal sedikit, disiram dengan pasir, pulang orang itu. Satu kali lewat, jangankan trek atau mobil kecil, sepeda langsung. Wah, jadi sampai sekarang karena belum dibangun, waduh jalannya, wah luar biasa. Kita kalau dari kampung saya itu, saya di kecamatan mau ke kapal feri, menyeberang, waduh itu mandi becek mobil. Dari ban sampai ke kapnya itu mandi becek. Sampai sekarang orang tidak bisa lewat jalan itu. Jadi rencana tahun ini mau dibangun pemerintah pusat. Kalau pemerintah daerah, apalagi kalau Bengkulu, ya, saya aja udah beberapa kali kasih masuk proposal untuk pembangunan gereja. Ke bupati, ke gubernur, waduh macam-macam. Sampai sekarang tidak ada jawaban. Padahal mereka terima, oh iya kami nanti iya. Janji-janji doa. Sampai sekarang. Tapi saya tidak kecewa dengan hal itu. Saya tetap berdoa. Tahu-tahu Tuhan utus salah satu yayasan datang ke Enggano. Kami kaget. Ini Pak Pendeta Walen ya? Iya saya ini. Saya ini orang Ambon ini. Saya ini, cuma saya yang hitam di sini. Bertanya langsung. Sudah, kami bangun gereja. Enggak salah ini Pak. Iya, kami bangun gereja. Jadi gereja ukuran 7 kali 16 panjangnya. Dan gereja yang paling mewah. Minimalis saya buat. Arsitek bukan dari Jakarta, bukan dari Bengkulu, dari kota. Saya yang arsitek, padahal saya bukan tukang. Saya desain begini kalian bikin. Puji Tuhan. 2 tahun lalu lah kami resmikan. Wah luar biasa. Saya undang dari ujung ke ujung kampung. Mereka datang dan mereka hadir. Wah, cuma jangka waktu 3 bulan selesai. Luar biasa. Karena dasar kebenaran firman Allah. Kita dipanggil Tuhan, kita dipilih Tuhan. Tuhan yang tempatkan. Tuhan hanya suruh ke sana pergi. Aku sudah memperlengkapi, sudah mempersiapkan. Tinggal bagaimana kita mau respon panggilan Tuhan, pilihan Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya jemaat yang ada di tempat ini, jangan kita bermasa bodoh, jangan kita dibawa dengan arus dunia ini, tapi mari kita harus melihat kacamata firman Tuhan bahwa kita ini adalah orang pilihan Tuhan. Dan bukan cuma dia pilih di dunia ini, tapi dia akan bawa sampai pada hidup yang kekal. Di sana kita akan bersama dengan Kristus. Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan yang saya bawa pada kesempatan siang hari ini. Kita nyanyikan satu pujian penyembahan. Indah rencanamu Tuhan. Dan kita berdiri semua, kita akan masuk dalam doa. Haleluya. Indah rencanamu, padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa kami yang di surga, dipuji dimuliakan namamu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami.
Kami patut mengucap syukur Tuhan. Pada siang ibadah ini Tuhan, kami dapat di satu firman Tuhan untuk supaya kami Tuhan menyadari bahwasanya Tuhan yang memilih kami Tuhan. Bukan gereja, bukan gembala Tuhan, baik pun bukan organisasi Tuhan. Kami yakin supaya kami hidup yang kekal, mempunyai hidup yang kekal Tuhan. Kami di dunia ini hanya panah Tuhan. Semua segala perkara-perkara kami Tuhan, Engkau yang tanggung Tuhan. Tetapi Engkau mengajarin kami Tuhan, ada mahkota yang kekal yang kami akan terima Tuhan. Untuk itu Tuhan, terima kasih oleh sabda firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang Tuhan tidak sia-sia untuk beribadah Tuhan. Bahwasanya Engkau Tuhan Yesus yang sungguh baik, amat baik dan teramat baik. Hanya Engkaulah satu-satunya pengharapan kami Tuhan, agar kami bisa selamat Tuhan, baik pun di dunia ini dan di surga Tuhan. Terima kasih oleh firman-Mu Tuhan, berkatilah hamba-Mu Tuhan. Pakai Tuhan hamba-Mu Tuhan di Bengkulu sana Tuhan. Tuhan di Pulau Enggano Tuhan, Engkau tahu Tuhan dia tidak sendiri Tuhan. Ada Engkau Tuhan menyertai dia. Kau yang mencukupkan keperluannya Tuhan, baik keluarganya, baik pelayanannya Tuhan. Berkatilah dia Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, khususnya untuk gembala kami Tuhan. Kau berkati Tuhan, gembala kami beri kesehatan yang sempurna. Kau berikan dia panjang umur Tuhan. Kau berikan dia kehidupan yang nyata Tuhan. Dia adalah gembala kami yang setia berdoa pada jemaat-jemaatnya Tuhan. Untuk berilah kesehatan sempurna dan panjang umur. Begitu jauh wakil gembala kami berserta keluarganya Tuhan, para pengerja dan gedung gereja Tuhan. Cukupkanlah keperluan kami Tuhan, agar kami menyadari Tuhan, bahwasanya di sinilah kami bersekutu pada Engkau Tuhan. Di sini kami mendapatkan damai sejahtera. Di sini kami mendapatkan berkat-berkat yang berlimpah Tuhan. Untuk itu Tuhan, urapilah kami semuanya Tuhan, urapan Roh Kudus, bahwasanya kami menyadari bahwasanya ibadah itu tidak sia-sia. Beda Tuhan saat kami datang dan saat kami pulang. Terima kasih Tuhan, terima kasih oleh firman-Mu, terima kasih oleh ibadah-Mu Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan berikan persembahan. Tuhan, kami sadar dan menyadari Tuhan, persembahan itu adalah berasal dari Engkau Tuhan. Untuk itu berilah kami yang terbaik memberikan untuk pelayan-pelayan-Mu di gereja ini Tuhan. Untuk melayani-Mu di gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah Tuhan tantangan memberi Tuhan. Dalam nama berkat Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan disilakan duduk. Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan di siang hari ini yang sudah memberkati kita. Diucapkan banyak terima kasih buat Bapak Pendeta Walden Tanuma, Gembala sidang yang ada di Pulau Enggano. Biarlah Tuhan terus memberkati dalam pelayanan dan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan di sana. Semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Dan sebagai tanda ungkapan syukur kita lewat kasih Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan memberikan korban persembahan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi.
Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan yang sudah kita bawa kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang sumber segalanya yang akan membalas sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Dan Bapak Ibu boleh memperhatikan warta jemaat yang sudah dibagikan tadi di depan. Ada jadwal-jadwal ibadah sepekan untuk memperhatikannya, baik ibadah kaum wanita, kaum pria, persekutuan doa, bahkan ibadah pemuda dan remaja, anak sekolah minggu dan ibadah raya di minggu depan. Biarlah kita memperhatikan semuanya dan Tuhan yang akan memberkati setiap kehidupan kita. Dan disampaikan kembali sebentar selesai ibadah sesi yang kedua, ada rapat dari seluruh diaken dan seluruh wadah yang ada, bahkan panitia Natal. Sebentar jam 1 selesai ibadah sesi kedua ini ada rapat, jadi diharapkan kehadirannya untuk mengikuti rapat program kerja di tahun 2022. Puji Tuhan, ini penyampaian dan mungkin ada tambahan dari Wakil Gembala. Tidak ada, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap apa yang sudah kita korbankan di siang hari ini. Biarlah Tuhan yang akan membalas setiap apa yang kita lakukan hari ini. Jerih payahmu tidak akan pernah sia-sia. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita akan tamatkan ibadah ini. Kita angkat pujian, ku bersyukur sebab Kau setia. Haleluya. Ku bersyukur sebab Kau setia. Ku memuji-Mu karena Kau sangat baik. Mulialah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Saya serahkan kepada Bapak Wakil Gembala. Bersyukur sebab Yesus setia. Aku memuji-Mu karena Engkau sangat baik. Mulialah nama-Mu, aku tinggikan, aku muliakan selama hidupku. Terima kasih kepada Gembala Agung segala domba yang telah memelihara umat-Mu, domba-domba-Mu. 1 minggu yang telah kami lewati, 23 hari di tahun ini Tuhan. Kami sudah jalani bersama dengan Tuhan. Kami sudah melihat Engkau mengawal kami. Engkau mengawal Indonesia.
Engkau mengawal Jakarta, Engkau mengawal keluarga kami dan pribadi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan Engkau mengawal pelayanan di tempat ini Tuhan. Engkau menetapkan langkah-langkah kami. Bagi kami orang yang berkenan di hadapan Tuhan, kami tidak perlu takut bahaya. Itu sebabnya Bapa, siang hari ini kembali hamba-Mu menyerahkan umat-Mu dalam tangan Tuhan. Mereka akan kembali beraktivitas sepanjang minggu ke depan dengan berbagai tantangan dan kesulitan yang mungkin akan mereka hadapi. Tetapi selama Gembala Agung kami ada beserta dengan kami, gada dan tongkat-Mu adalah yang menghibur kami Tuhan. Kami tidak perlu takut bahaya. Sekalipun lembah bayang-bayang maut kami harus lewati, Tuhan beserta dengan kami. Itu sebabnya kekasih di dalam Kristus, aku menyerahkan engkau kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa untuk membangunmu dan memberikan kepadamu bagian yang Ia janjikan sebagai orang-orang yang telah Ia kuduskan. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat ini yang Tuhan perintahkan para imam untuk menyampaikannya. Tuhan memberkatimu dan melindungi engkau. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Pulanglah dan bawalah berkat ini. Jadilah saksi bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai reka fajar hari Maranatha, Tuhan Yesus datang 2 kali menjemput kita para salehnya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima